Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran prakarya kelas 9. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan mempelajari dasar-dasar elektronika pada part pertama. Apakah di antara kalian sudah tahu apa itu elektronika? Elektronika merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai alat listrik yang memiliki arus lemah dan dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat, seperti komputer, peralatan elektronik, termokapel semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sedangkan bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro. Menurut sejarahnya, elektronika dapat dibagi menjadi 3 generasi. Yang pertama, abad ke-19. Pada awal tahun 1883 oleh Thomas Alva Edison, yaitu memiliki teori di mana sebuah elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor yang lain melewati ruang hampa. Yang kedua, pada abad ke-20, yaitu tahun 1896 oleh Guglielmo Marconi, dimulai dari aplikasi tabung elektron pertama di dunia yang diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Guglielmo Marconi merintis perkembangan wireless telegraph dan dikembangkan menjadi komunikasi radio jarak jauh di tahun 1901. Yang ketiga, pada abad ke-21, yaitu menghantarkan elektronika yang beralih dari teknologi mikro menuju ke nano dengan tujuan membuat komponen elektronika dalam ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan generasi mikroelektronika. Hingga sekarang, Jepang dan Amerika menjadi dua negara yang menguasai sektor elektronika robotik. Nah, selain itu, kita akan mempelajari komponen elektronika berdasarkan karakteristiknya dapat diklarifikasikan menjadi A. Komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen elektronika dapat bekerja tanpa memerlukan arus atau tegangan listrik tambahan saat bekerja. Contoh komponen pasif yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. B. Komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen elektronika yang memerlukan arus atau tegangan internal untuk dapat beroperasi. Komponen aktif ini dapat menguatkan dan menyerahkan arus listrik. Komponen aktif juga dapat mengubah bentuk energi menjadi energi lain. Supaya lebih jelas lagi, mari kita pelajari komponen dasar elektronika. Yang pertama, resistor. Resistor adalah komponen dasar elektronika pasif yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir di dalam suatu rangkaian. Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan. Sesuai dengan namanya, resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Satuan resistor adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di bagian badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistensi. Resistor dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, resistor tetap. Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap, biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam. Nilai hambatan yang ditentukan oleh tebal dan panjangnya lintasan karbon. Panjang lintasan karbon tergantung dari kisarnya alur yang berbentuk spiral.
Yang kedua, resistor variabel. Resistor variabel atau potensimeter yaitu resistor yang besar hambatannya dapat diubah-ubah, yang termasuk dalam potensimeter antara lain resistor KSN, resistor LDR, dan resistor VDR. Kemudian ada kondensator atau kapasitor. Kondensator atau sering disebut dengan kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator memiliki satuan yang disebut farad yang diambil dari nama Michael Faraday. Fungsi kapasitor yang pertama sebagai penyaring pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan ripple AC yang masih tersisa. Yang kedua sebagai pembangkit pulsa atau frekuensi dalam rangkaian osilator. Yang ketiga sebagai penggeser fasa. Yang keempat sebagai coupling, yakni penghubung antara dua buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat atau amplifier yang menghubungkan rangkaian preamp dengan amplifier. 5. Sebagai filter dan coupling pada rangkaian power supply penggeser fasa, pembangkit frekuensi pada rangkaian osilator dan juga dapat digunakan untuk mencegah percikan bunga api yang dapat terjadi pada saklar. Induktor atau reaktor adalah komponen yang digunakan sebagai beban induktif. Induktor berfungsi sebagai penyimpanan energi di medan magnet akibat tekanan listrik yang melaluinya. Induktor idealnya biasanya terdiri atas kawat yang dililit tanpa adanya nilai resistensi dan nilai induktansi. Sebuah induktor dinyatakan dalam satuan Henry. Sifat-sifat elektrik dari sebuah induktor ditentukan oleh panjangnya induktor, diameter induktor, jumlah lilitan, dan bahan yang mengelilinginya. Transformator adalah alat yang digunakan untuk memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Transformator digunakan secara luas baik dalam bidang tenaga listrik maupun elektronika. Ada beberapa jenis transformator, yaitu yang pertama step up, yang kedua step down, yang ketiga auto transformator, yang keempat auto transformator variabel, yang kelima auto transformator pulsa, yang keenam auto transformator 3 fase. Terima kasih sudah menonton. Untuk part 2 segera. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.